Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga di pertemuan hari ini kalian nanti dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi kita harus tetap semangat ya, walaupun dengan kondisi yang lagi pandemi ini, belajarnya harus tetap semangat dimanapun kalian berada, harus tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tolong dipastikan koneksi internetnya lancar, informasinya berjalan dengan baik, laptopnya dalam kondisi yang baik, baterainya jangan sampai nanti baterainya habis atau semakin habis, berjalan tidak lancar, gitu ya. Ya Pak, ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan nanti dari ketua kelas untuk memimpin supaya pembelajaran kita berjalan lancar, tanpa ada halangan, sehingga ilmu yang kita dapatin nanti bermanfaat untuk kita semua. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Berikutnya sebelum memulai saya absen dulu ya hari ini. Eka, Hadir ya? Pak, hadir. Irfan, Pak, Dina, Hadir, Nio, Hadir Pak. Selamat, Hadir Pak. hadir. Berikutnya untuk absensi, nanti Bapak absen ada dua. Jadi absen yang pertama itu secara daring atau secara online. Yang kedua nanti anak-anak silahkan melakukan presensi menggunakan link yang telah Bapak bagikan melalui di WhatsApp grup kelas ya. Jadi nanti Bapak bagikan linknya, jangan sampai nanti tidak diisi. Jadi bukti kehadiran kalian nanti juga tercatat. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini akan kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita telah mempelajari materi tentang struktur penyimpanan basis data. Ada yang masih ingat tentang struktur penyimpanan basis data? Lupa Pak. Apa ya kemarin? Berkaitan tentang struktur penyimpanan basis data itu merupakan konsep penyimpanan data di dalam sebuah server. Jadi terbagi menjadi dua, di dalam memori sama di dalam hard disk. Kalau di dalam memori itu sifatnya sementara, ketika user mengakses database itu tersimpan sementara. Berikutnya yang kedua, server menyimpan di dalam database-nya ataupun di dalam hard disk-nya. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan masuk ke materi menerapkan pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah mampu memahami pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS, mampu menerapkan pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS, mampu menganalisis pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS, mampu melakukan setting koneksi pengendalian server melalui client server pada RDBMS, mampu membuat koneksi pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS, yang terakhir mampu menguji koneksi pengendalian server melalui client server pada RDBMS. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk penilaian nanti anak-anak, kalian nanti akan melakukan penilaian secara evaluasi di dalam modul kelas nanti yang Bapak bagikan melalui grup WhatsApp. Yang kedua nanti melalui hasil analisis, nanti Bapak bagikan link video, silahkan nanti kalian analisis secara mandiri maupun kalian diskusikan secara online ya anak-anak ya. Ya Pak. Ya siapa? Untuk pembelajaran di menerapkan pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS, materinya adalah administrasi server pada RDBMS. Beberapa poin, ada otoritas user, ada inskripsi, ada izin pengaksesan, ada izin untuk akses, ada backup, dan maupun ada import. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pertama pada hari ini kita akan masuk ke materi administrasi server pada RDBMS. Administrasi server pada RDBMS itu merupakan pengelolaan, pemeliharaan perangkat lunak relasi. Sebagai gambaran anak-anak, ini administrasi server database. Pertama ada otorisasi user, berikutnya ada inskripsi, ada izin akses level, ada izin group, ada backup.
Ada yang bisa menjelaskan anak-anak atau ada yang sudah paham tentang otorisasi user? Ya Pak. Saya Pedri. Ya, selamat, silakan. Otorisasi itu semacam password atau sesuatu yang bisa masuk atau sesuatu izin bisa memasuk sesuatu. Ya benar. Jadi salah satu contoh untuk analogi. Kalau kita mau masuk ke rumah itu kita tanpa memiliki user. Kalau user itu seperti kunci anak-anak ya. Jadi kalau kita nggak punya kunci rumah kita nggak bisa masuk. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi otorisasi user pada RDBMS. Itu merupakan pemberian hak istimewa terhadap user sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Perintah otorisasi user itu yang pertama adalah ada read authorization, ada insert authorization. Read itu diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Kalau insert itu diperbolehkan mendata data baru tapi tidak dapat memodifikasi data. Ada yang bisa memberi contoh? Oh iya, untuk otorisasi user read itu biasanya pada waktu kalian menampilkan data. Misalkan kalian login di Facebook. Pertama, halaman beranda itu merupakan gambaran dari read ya. Jadi tampil membaca data. Berikutnya kalau insert itu kalian melakukan posting kalau di Facebook anak-anak ya. Berikutnya update pengguna diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus. Jadi perintah update itu tidak boleh menghapus. Jadi dengan judul yang sama gitu ya. Berikutnya delete, pengguna diperbolehkan menghapus data. Ini sudah jelas ya, sering melakukan update data di Facebook, di Twitter itu perintah update. Ketika kalian menghapus postingan itu perintah delete gitu ya. Jadi nanti kalian melakukan pengisian yang ada di LKPD yang sudah Bapak sampaikan di dalam program. Ini materi hari ini adalah tadi sudah Bapak jelaskan terkait tentang pengendalian server melalui koneksi client server pada RDBMS. Persyaratannya ada harus memiliki komputer, laptop, smartphone, semuanya sudah memiliki ya. Kalian nanti akan mencermati dari video yang Bapak bagikan tadi, yang Bapak demokan tadi. Kalian nanti berdiskusi lagi di dalam Google Class-nya, kemudian lagi mencari keuntungan dari koneksi tadi, melakukan konfigurasi tadi, tuliskan di dalam hasil analisis ini ya. Jadi, Gitu, Pak. Ya, Pak. Terus kemudian nanti silakan kalian refleksikan dari kegiatan dari ini. Apa manfaatnya silahkan dituangkan ke dalam LMS-nya ya. Jangan sampai nanti kalian tidak mengumpulkan tugas ya, gitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Ya. Oke ya, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita telah selesai. Untuk hari ini evaluasinya nanti kalian melakukan refleksi ya. Untuk melakukan refleksi nanti sudah Bapak sediakan di dalam Google Classroom. Silakan kalian refleksikan. Untuk evaluasi pembelajaran sudah Bapak sediakan, silakan kalian pelajari lagi ya. Jangan sampai nanti tidak melakukan evaluasi di dalam Google Class. Berikutnya lagi, untuk pertemuan berikutnya itu adalah kalian akan membuat koneksi client server ya, membuat koneksi client server dan RDBMS gitu ya. Tetap semangat belajar ya kalian ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Ya, apapun kondisi, Bapak. apapun kalian harus tetap semangat belajar. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Posisi semua sudah siap? Siap. Sempurna ya. Kita. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sudah, Pak. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih waktunya. Ya, jadi tetap semangat. Jangan lupa belajar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hendrik. Terima kasih, Pak Hendrik. Terima kasih, Pak Hendrik. Pak Hendrik.